ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله
kelanjutan. Jadi kalau tidak dipantik dulu nggak nyambung. Jadi minggu lalu menceritakan tentang peristiwa terbebasnya dua kawan Nabi Yusuf di dalam penjara. Yang pertama orang yang tukang bikin minuman, yang kedua orang yang bikin makanan roti. Yang keduanya telah disuap oleh sekelompok orang untuk membunuh raja dengan cara meracun baik minuman maupun makanan. Ternyata yang membuat minuman tidak mau dan yang membuat makanan mau. Dan terbongkarlah rahasia tentang intrik tadi. Akhirnya keduanya dipenjara. Sampailah waktu pembuktian bahwa kawan Nabi Yusuf yang pembuat minuman tadi terbukti tidak bersalah, dan yang tukang membuat roti terbukti bersalah. Dan mimpinya tadi disampaikan kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf bisa menebak dengan baik 100%. Akhirnya selamatlah kawannya Nabi Yusuf yang bukan membuat minuman. Wa qala alladziina naja minhuma wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi farsilu. Sebelum kawannya tadi lepas, Nabi Yusuf berpesan kepada kawannya, kakek kalau kamu keluar, tolong sampaikan kepada raja, di dalam penjara ada salah satu orang yang baik yang difitnah. Nah, perbuatan Nabi Yusuf yang demikian itu oleh Allah tidak disukai. Kenapa? Karena Nabi Yusuf adalah seorang nabi dan rasul, harusnya mengadunya kepada Allah. Tidak boleh mengadu kepada manusia. Kita itu boleh mengadu kepada manusia karena kita bukan orang khusus. Karena Nabi Yusuf adalah orang spesial, derajat nabi dan rasul, tempat mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Karena kita masih orang awam ya lapar ngadu kawan, pusing ngadu kawan. Gitu. Tapi karena Nabi Yusuf adalah orang yang spesial, nggak boleh, ya, nggak boleh. Anna hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang menurut standar orang awam belum tentu dianggap kebaikan menurut standar orang khusus. Gitu. Karena kejadian itu oleh Allah, Nabi Yusuf diberi ganjaran dilebihkan. Yang tadinya 5 tahun sudah di penjara, orang kawannya tadi yang selamat, yang dimintai pesanan untuk menyampaikan kepada raja dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya lupa 2 tahun, jadilah 7 tahun di penjara tanpa proses pengadilan yang benar. Gitu loh. Jadi pesannya Nabi Yusuf kepada kawannya itu, tolong sampaikan kepada raja, di penjara ada orang yang dipenjara tanpa proses pengadilan. Gitu, tanpa proses pengadilan. Kata Allah, kau lapornya ke orang, kau lapor ke Allah. Dibuat lupa orang tadi, karena dibuat lupa maka bertambah. Teringat ketika rajanya bermimpi, aku mimpi ada 7 ekor sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Ada 7 ladang hijau ranum dimakan ulat-ulat dari 7 ekor ladang yang kering rontak. Apa makna dari mimpi saya? Baru teringat karena semua anggota raja, tukang ahli permimpian itu dipanggil, tidak ada yang sanggup. Si tukang membuat minuman baru teringat, wadakar wa'ada umatin anak nabiukum bita'wili arsilun.
Setelah sekian lama baru ingat dia. Baru ingat. Wa qala alladziina najaa minhuma. Seorang yang selamat tadi mengatakan kepada raja setelah sekian lama baru teringat. Ana unabbiukum bita'wilihi, saya ada kawan yang bisa menerjemahkan takwil mimpi. Utus saya. Farsilun aftina, maka farsilun, maka dia datang ke Nabi Yusuf. Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf, engkaulah orang yang benar, al-balighu fi siddiq, aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijabin wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'allahum ya'lamun. Kawannya tadi ngomong, rajaku punya mimpi begini. Aftina itu kasih fatwa ke saya, nanti saya sampaikan. Jadi kasih fatwa ke saya, nanti saya sampaikan. Bocorin. Yusuf kasih bocoran. Nah, ini dari sini kita bisa tahu bahwa Yusuf adalah orang yang ikhlas. Kenapa? Dia tidak langsung tidak udahlah, aku bebasin dulu baru kasih tahu. Tidak. Langsung Yusuf memberi tahu. Tidak peduli bahwa dia akan dibebaskan atau tidak. Gitu ya. Paham tidak peristiwanya? Jadi orang tadi ngomong ke Nabi Yusuf yang di penjara. Raja bermimpi. Ada 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Ada 7 ladang hijau subur dimakan oleh ulat-ulat dari 7 ekor ladang yang kering. Apa maknanya? Yusuf tidak pakai syarat, langsung dijawab. Kalau kita bebasin dulu. Kalau aku dibebasin baru. Itu Nabi Yusuf. Gitu. Nanti sampai kepada Kadrun. Sampai kepada Kadrun. Ada Pak, Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya. Kenapa kita berlarut-larut? Karena tidak pernah ada penyelesaian, Mas. Selalu ngambang. Nabi Yusuf diselesaikan sampai tuntas, dan beliau itu orang yang ikhlas. Terbukti. Aftina bisabi bakarati ya simani yaqulhunna sabun ijaba sabun subulatin ukhra ya bisa la'alli arji'u lan-nasi la'allahum ya'lamun. Nabi Yusuf berkata, sampai sini kemarin. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Kata Yusuf, sampaikan kepada raja, tazra'una sab'a sinina da'aba. Tanamlah selama 7 tahun tanaman-tanaman terus-menerus. Karena akan muncul 7 tahun masa di mana semua tumbuh. Akan ada masa di mana 7 tahun semua tumbuh. Maka kata Nabi Yusuf, tazra'una, tanamlah oleh kalian sab'a sinina da'aba. Dalam waktu 7 tahun semua tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan makanan. Ai kawafirihi. Mutatabi'atan ala adatikum bizira'ah. Terus menerus mutatabi'atan ala adatikum, sesuai dengan kebiasaan kalian bizira'ah, di dalam tanam-tanaman. Fama hasabtum, jangan sekali-kali engkau petik. Fama hasabtum minaz zar'i fi kulli sanatin, dari tanaman-tanaman tadi jangan engkau petik semuanya. Jadi fadaru fi sumbuli, tinggalkan itu fi sumbuli, di dalam tangkainya. Illa al-kawafiri wala tatusuhu li alla yaqau fihi susu. Jangan engkau petik semuanya agar tetap di tempatnya, di tangkai. Fadaru li alla yaqau fihi sus, agar tidak mudah membusuk. Tanaman yang tetap ada di tangkainya itu proses pembusukannya lambat.
daripada ketika kita petik kita turunan cepat. Contoh dogan ini. Kalau kita petik dogan sebentar, paling seminggu sudah busuk. Tapi kalau kita biarkan, maka dia tidak akan busuk sampai jatuh. Wah, di atas tuh sampai hitam, wah, tidak akan busuk. Buahnya itu tetap seger. Mangga kita petik pada waktu pentil, maka seminggu balik busuk. Tapi kalau kita biarkan, dia akan jauh lebih berusia lama. Sampai ke busuk, matang di atas, baru akan jatuh sendiri. Nah itu pesan Nabi Yusuf. Jangan engkau petik, biarkan saja. Kecuali seberapa yang engkau butuhkan untuk makan. Gitu. Mana ini sesungguhnya satu pesannya agar jauh lebih awet. Yang kedua nanti oleh Nabi Yusuf disuruh bikin gudang penyimpanan yang bisa menjadi lebih tahan lama. Gitu. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sebagian yang kalian makan. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika, kemudian akan datang setelah masa 7 tahun tadi, ay min ba'di sab'i sinina al-muhsobati, akan datang waktu setelah 7 tahun yang subur tadi, sab'un syidadun, tahun-tahun yang sangat berat. Akan muncul tahun paceklik. Ay sab'u sinina qahtatin, tahun 7 tahun yang kemarau. So'abin, sulit ala nasi. Wa hadza ta'wilus sab'il ijabi was sab'il yabisa. Inilah ta'wil dari 7 sapi yang kurus, 7 kebun, 7 sapi yang kurus dan 7 kebun yang kering. Was sab'il yabisa. Ada 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Ada 7 tahun yang sulit akan menghabiskan semua hasil tanaman yang sudah kita tanam di 7 tahun ketika kita masa bagus. Karena Nabi Yusuf sudah tahu, maka dibuatlah sebuah teori perencanaan bagaimana agar 7 tahun yang bagus itu tidak habis. Negara lain selain Mesir tidak tahu. Ini teori bahwa nanti akan mempertemukan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ayahnya. Lalu Nabi Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya. Nah, ternyata terbuangnya Nabi Yusuf menyebabkan Nabi Yusuf menjadi keluarga keraton dan akhirnya menjadi raja nanti akhir. Gitu. Sampaikan kepada Aisab'u sinina qahtatin so'abin 'alan nasi wa hadza ta'wilus sab'i 'ala ijabi was sab'il yabisa. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Ya'kulna yang makan ma qaddamtum, menghabiskan apa yang kalian sudah dapatkan dulu, lahunna bagi 7 tahun yang pertama. Ay ta'kuluna al-hubba al-mazru'a, mereka semua makan biji-bijian al-mazru'a yang di taman. Wa qatas sinina al-muhsobati al-matruki fi sumbulihi, di dalam 7 tahun al-muhsobati yang subur, yang tertinggal di dalam tangkainya, fi sinina al-mujtibati, yang di dalam tahun yang susah. Illa qalilan, kecuali sedikit, mimma tuhsinun, dari apa yang kalian simpan. Ay tadkharuna, ay tudkharuna, disimpan, lil badri, karena untuk ditanam. Fa aklu ma jumi'a ayyam sinin al-musibat bis sinin al-musibat ta'wilu tila'il ijabis simani. Itulah ta'wilnya. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika, kemudian akan datang setelah itu, min ba'di sinina al-mujtibati, yang susah, amun tahun lagi.
Amun tahun lagi fihi, di dalam tahun itu yughathun nasu, manusia diberikan hujan yang baik. Ayung qadu, selamat an-nasu, manusia mingkar bil jadabi, dari susahnya kekeringan. Wa fihi yusiruna, wa fihi yasiruna, di dalam tahun itu manusia bisa memeras buah-buah anggur. Ma min adatihi ayyasira minal inabi wal qasabi wal zaitun was samsam wa nahwiha minal fawakihi likatratiha. 7 tahun ini deh, 7 tahun ceritanya gini. Kan mimpinya gini, 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi terus. Setelah itu melihat lagi 7 ladang bagus dimakan oleh 7 ladang kering. Jadi ternyata mimpi tadi menghasilkan 4 kali 7 tahun. 7 tahun pertama adalah masa di mana subur. 7 tahun pertama masa di mana subur. Dalam masa subur tadi akan muncul masa kekeringan. Oleh Nabi Yusuf, jangan engkau petik semuanya, ambillah secukupnya untuk makan. Yang lain biarkan tua di tangkainya. Setelah itu yang tua di tangkai tadi, pada waktu masa paceklik, yang 7 tahun tadi, pada waktu masa yang paceklik tadi, yang tua tadi, ambillah disimpan, sebagian dimakan, sebagian lagi untuk bibit di 7 tahun berikutnya, 7 tahun yang ketiga. Gitu. Kan bibit itu zaman dulu belum ada persemaian kayak sekarang. Nabi Yusuf sudah melakukan persemaian itu. Jadi disimpan. Bibit-bibit yang baik, yang tua di tangkai itu akan menghasilkan bibit yang baik. Oleh Nabi Yusuf sudah diatur sedemikian rupa. Gitu. Jadi jangan dihabiskan. Maka secukupnya sediakan untuk bibit-bibit yang nanti akan kita jadikan. Lewati 7 tahun yang susah tadi, akan muncul 7 tahun lagi yang masa penghujan. Yang 7 tahun masa penghujan itu tanamlah dengan modal bibit yang kita siapkan. Nah, di rakyat yang lain selain di tempat Nabi Yusuf, ketika hujan datang, mereka tidak punya bibit yang akan bisa ditanam karena tidak ada simpenan. Gitu. Summayati min ba'di dzalika amun fihi yughathun nas. Jadi akan datang tahun di mana diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fihi yasirun, dan pada tahun itu manusia bisa memeras anggur kalau anggurnya panen. Nah, Nabi Yusuf sudah melakukan itu. Ma min adati ayyasira minal inabi. Jadi mereka bisa bisa memeras dari anggur, wal qasabi, buah tebu, wal zaitun, buah zaitun, buah atin, watini, wal zaitun, minyak zaitun, was samsam, tidak tahu wajib, wa nahya minal fawakihi, dari buah-buahan, likat teratiha, karena banyaknya buah-buahan itu. Wakila makna yasiruna yahlibuna darua. Maknanya menurut sebagian ulama juga, maksud yasiruna mereka memerah adalah yahlibuna darua, memeras susu sapi. Wakila maknahu yumtiruna, maknanya ya hujan. Wakila dikatakan lagi maknahu yanjuna minasyiddati, selamat dari kerepotan. Wa ala hadaini yaqra'u bil bina'i lil maf'uli wa hadha min madlulatil manami li'annahu lamma kana al-ijabu sab'an dalla dzalika ala anna as-sinina al-mustibata la tazidu. Makna 7 tahun tadi tidak akan tambah dari 7 tahun. Dan laki-laki tadi kawannya Nabi Yusuf sudah tahu ibroh yang dibawa oleh mimpinya tadi, balik dia kepada rajanya.
Jadi yang menyampaikan kepada raja bukan Nabi Yusuf, tapi kawannya yang selamat dari penjara. Andai raja itu tidak mau memerdekakan Yusuf, juga tidak ada masalah. Karena yang ngomong bukan Yusuf. Udah tetap di penjara, kan sudah ada, takwilnya sudah ada. Ngapain pula nak ngurus-ngurusin andai? Karena Nabi Yusuf juga tidak berpikiran untuk dimerdekakan. Sudah ikhlas. Sudah lupa, dia hanya berharap kepada Allah. Datanglah si kawannya Nabi Yusuf tadi ngomongin ke raja. Gini raja, takwilnya begini akan datang 7 tahun. Akan datang 7 tahun. Waktunya pas, tidak akan lebih. 7 tahun masa jaya, 7 tahun masa kering, akan datang lagi 7 tahun lagi masa baik. Silakan dipikirkan. Wa qalal maliku tunibi. Wa qalal maliku, berkatalah raja. Raja ngomong, "Utunibi, datangkanlah Yusuf itu padaku." Maksudnya, wah, hebat ini Yusuf. Bebaskan. Sekarang aku merdekakan dia. Gitu. Wa qala ay Yusuf lima alima min fadlihi, tatkala raja tersebut tahu min fadlihi dari keutamaan Yusuf, wa ilmihi dan ilmunya Yusuf, faraja as-sabri ila Yusuf, maka baliklah kawannya yang tukang bikin minuman tadi ke penjara. Balik, panggil Yusuf, kita merdekakan. Falamma ja'ahu ar-rasulu, ketika datang kawannya tadi yang tukang bikin minuman tadi datang kepada Nabi Yusuf di penjara, wa qala lahu ajibul malik, qala, maka Yusuf berkata, alhamdulillah, raja sudah membebaskan kamu dibebaskan dari penjara. Apa kata Yusuf? Qala Yusuf lahu, Yusuf berkata, tidak mau Yusuf dibebaskan, tidak mau. Irji ila rabbik, balik kamu ke tuan, ke raja, balik ke raja. Ai ila sayyidikal malikil kabir, balik ke raja yang besar. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Itu yang diminta oleh Yusuf. Perhatikan ini. Kenapa di Indonesia tidak pernah clear, Pak Iqbal? Karena tidak pernah suatu masalah dituntaskan secara total. Selalu gantung. Yang PKI lah PKI, sampai kok gini, nggak ada keputusannya. Semuanya keputusannya hanya berdasarkan misi politik sesaat pada waktunya. Nah, Nabi Yusuf nggak mau. Sebelum kita diajari oleh Nabi Yusuf, balik kamu ke raja. Fas'alhu, tanyakan kepada raja, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun, apa cerita terhadap wanita-wanita yang terputus, yang tergores tangan-tangan mereka. Maksudnya sang Nabi Yusuf tadi membangkitkan cerita lagi. Apa cerita tentang wanita-wanita yang telah mendolimi saya, menuduh saya menyebarkan fitnah tentang jatuh cintanya Zulaikha kepada saya. Clearkan dulu, saya baru mau merdeka. Clearkan dulu. Saya tidak mau keluar dari penjara sebelum masalah itu clear. Diminta dibuka di sidang, minta di sidang. Gitu Nabi Yusuf. Ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Sebaiknya kita kalau punya masalah jangan tergantung. Kalau kita benar, kalau kita salah, ya lah. Karena dibuka malu. Maka kenapa pemerintah kita selama ini memang selalu tidak pernah menyelesaikan semuanya, karena semuanya punya potensi salah. Kalau dibuka malu kabeh, wes lah, diampuni saja. Gitu, udah lupakan saja. Ya efeknya ketika dilupakan saja ya tidak pernah selesai. Hingga gini, semua problem nggak pernah selesai. Kenapa?
Karena memang potensinya ada kesalahan. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berani menghadapi masalahnya karena Nabi Yusuf yakin bahwa dirinya tidak ada salah. Tidak butuh pembela. Butuhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Buka aja. Apa ceritanya? Gitu. Ayat fas'al al-malika bi ayyaftasya an sya'nin niswati li'ulama bara'ati an tilkan tihmati wa inna ma lam yakhruj yusufa min as-sinni fil hali li'annahu law kharaja qabla duhuri bara'ati min tilkan tihmah indal maliki fala rubbama yaqdirul hasidu ala ayyatawassala ila ta'nifihi ba'da khurujihi. Jadi Nabi Yusuf khawatir kalau saya keluar dari penjara sebelum kasus saya selesai, saya khawatir begitu saya keluar dari penjara, orang-orang yang menuduhku at-tihmah itu, yang menuduhku besok akan tetap dia menuduhku selamanya. Karena saya belum dibebaskan dari tuduhan tadi. Itulah Yusuf dulu dia tukang fitnah. Nah itu. Dia sudah bebas itu, dibebaskan oleh raja. Kenapa dia dibebaskan? Karena dia bisa nebak tafsir mimpi. Jadi gitu. Merdekanya Yusuf bukan karena bebas dari tuduhan, tapi karena jasanya menebak takwil mimpi. Yusuf tidak mau. Yusuf maunya merdekanya dia itu betul-betul karena dia memang tidak bersalah, bukan karena terbebasnya oleh karena dia bisa mentakwilkan mimpi. Gitu. Ini ceritanya begitu. Fas'al, maka tanyakan al-malika kepada raja bi ayyaftasya untuk membuka kembali an-sya'nin niswati dari kelakuan para wanita liyu'lama bara'ati untuk diketahui kebebasanku dari tuduhan antil katihmati dari tuduhan tadi. Wa inna ma lam yakhruj, sesungguhnya Yusuf tidak mau keluar dari penjara minasiti fil hali pada waktu itu li'annahu karena law kharaja qabla dhuhuri bara'atihi min tilkan tihmati, sebelum jelas terbebasnya dia dari tuduhan tadi indal maliki fala rubbama yaqdirul hasid, maka bisa jadi orang-orang yang hasud tadi ala ayyatawassala yaqdiru kuasa ala ayyatawassala ala ayyatawassala untuk mencari cara ila ta'ni untuk mencela Yusuf ba'da khurujihi setelah keluarnya dari penjara. Itu teorinya. Kalau kita dihasut, difitnah sama seseorang, clearkan, Pak. Clearkan sampai tuntas. Jangan tergantung. Kalau tergantung, kemudian hari nanti akan ada soal. Gitu. Sampai kapanpun, peristiwa apapun, peristiwa PKI, tidak akan pernah, pasti akan sampai kapan? Kenapa? Karena memang tidak pernah dibuka. Tidak pernah. Kenapa tidak dibuka? Karena kalau dibuka, potensi PKI salah ada, potensi yang lain salah ada. Karena kita tidak bisa terbebas dari potensi kesalahan. Beda dengan Nabi Yusuf. Kalau dibuka ternyata ada salahnya Galuh. Kalau ada salahnya Galuh, akhirnya rekonsiliasi. Gitu. Jadi rekonsiliasi. Waktu Gus Dur sudah membuat rekonsiliasi dengan cara mengampuni atau apa istilahnya, keluar TPN pada waktu itu. Sekarang mengikuti lagi. Tergantung masanya. Nanti akan ada masa di mana clear lagi. Nanti akan ada masa kemudian terus. Kenapa? Ya karena nggak pernah clear. Nabi Yusuf nggak mau. Wah, clearkan dulu, baru keluar. Clearkan, baru selesai. Itu. Apapun di Indonesia ya karena memang lobby-lobby. Karena kita tidak lepas dari kemungkinan salah. Inna Rabbi, sesungguhnya Sayyidi, junjungan saya, wa Rabbi,
dan Tuhan saya wa huwa dzalikal malik, Tuhan saya wa huwa dzalikal malik, bikaidihinna terhadap tipuan wanita-wanita tadi, bimukrihinna alimun, dan yang mengetahui. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, bikaidihinna terhadap tipuan wanita-wanita tadi, alimun, mengetahui. Falamma aba Yusuf wa ayyahruja minas sirri qabla tabayyana al-amru raja'a ar-rasulu ilal maliki. Maka ketika Nabi Yusuf menolak untuk keluar dari penjara sebelum jelas persoalannya, raja'a ar-rasulu, baliklah orang yang kawannya Nabi Yusuf tadi, raja'a ar-rasulu ilal maliki, ke rajanya lagi. Fa'ahbarahu bima qala Yusuf alaihissalam, mengabarkan apa yang disampaikan oleh Yusuf alaihissalam. Fa'amaral maliku, maka raja tadi memerintahkan biihdarihinna, untuk menghadirkan wanita-wanita tadi. Wa kana Zulaikha ma'ahunna, dan Zulaikha termasuk di dalamnya. Panggil, kata raja. Panggil, ibu-ibu tadi panggil. Qala, berkatalah raja tadi, ai al-maliku mukhatiban seraya ngomong lahunna, li'anna kulla wahidatin minhunna rawatan Yusufa, karena setiap wanita tadi adalah mereka itu juga ikut merayu Yusuf, li'ajli imra'atil aziz, untuk mengikuti kemauan Zulaikha. Bikauliha, terhadap omongan Zulaikha, li Yusufa, kepada Yusuf, ati maulati, ikutilah apa ibu angkat juragan, gitu kan. Jadi mereka semua ikut. Mahatmukunna idrawattunna Yusuf an-nafsi, apa perihalnya? Tanya sama raja, kumpulkan, tanya. Di pengadilan dibuka, maksudnya itu. Pengadilan dibuka, ya. Dibuat persaksian. Apa tingkah pola kalian? Mahatmukunna, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan. Kalau yang ulu itu mengatakan secara verbal, tapi kalau khutbah itu tidak sekedar mengatakan, tapi ada upaya khutbah itu, ada upaya memahamkan. Ya, kalau ada orang khutbah di mimbar masjid, datar baik, baca teks, Bismillahirrahmanirrahim, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu baik, itu namanya bukan khutbah, tapi berkata. Kalau berkata itu paham salah. Tapi kalau namanya khutbah, itu sesungguhnya lebih dari sekedar itu. Khutbah itu menyampaikan agar bisa dipahami. Makanya Nabi Muhammad kalau berkhutbah, andai ada musuh di situ, sifat khutbah Nabi, andai ada musuh di situ pada waktu itu, pasti digebuk. Artinya berapi-api khutbahnya. Ayo jihad, berapi-api, misalnya. Ayo, pokoknya seakan itu menyuruh dengan kekuatan puasa kita. Itu orang itu melakukan bakti. Tidak sekedar puasa Ramadan adalah, jadi menyampaikan betul-betul agar gitu. Kalau berkata raja, mahatbukunna, apa sih tingkah pola omongan rayuan kalian? Aima sya'nukunna idrawattunna Yusuf an-nafsi, ketika kalian ngerayu Yusuf an-nafsi, dari dirinya. Ay khada'tunnahu hal wajadtunna fihi mailan ila qaulikunna, apakah kalian melihat Yusuf itu cenderung mau ketika kalian suruh untuk mengikuti Zulaikha? Diminta persaksiannya saja. Ayo, tanya, ayo bang, ini ibu A, tanya, kamu merayu Yusuf kan? Iya pak. Waktu kamu merayu Yusuf mau enggak?
Oh, ditanya satu-satu. Waktu kamu ngajak Yusuf mau enggak? Atau ada indikasi mau? Ada enggak indikasi maunya? Idrawattunna Yusuf an-nafsi ay hada'tunnahu hal wajadtunna. Apakah kalian menemukan di dalam Yusuf mailan kecondongan ila kaulikunna atas ucapan kamu? Kulna hasya lillahi, mereka berkata. Satu mereka berkata. Kulna, mereka berkata, hasya lillahi, maha sempurna Allah. Nah, masya Allah, sama. Hasya lillahi, maha sempurna Allah. Aitan zihan lahu, membersihkan lahu dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Ma'alimna alaihi, aku tidak tengok alaihi pada Yusuf, Yusuf min su'in, dari keburukan sedikit pun. Aku tidak tengok pada Yusuf. Ma'alimna alaihi, aku tidak tengok pada Yusuf, Yusuf min su'in, dari keburukan. Min khiyanati syai'in, min khiyanatin fi syai'in minal asyai. Tak ada secuil pun tanda-tanda khianat pada diri Yusuf, sedikit pun. Malinna, aku tidak tengok fi alaihi, pada diri Yusuf, Yusuf min su'in, dari kejelekan apapun itu. Min khiyanatin, dari khianat, fi syai'in, terhadap sesuatu, minal asyai, dari apapun itu. Qalat imra'atul aziz, Zulaiha berkata. Imra'atul aziz, istrinya Al-Aziz. Jadi yang namanya Zulaiha. Qalat, dia berkata, al-ana hashasol haq, hari ini, al-ana, hari ini, hashasol, telah jelas al-haq, kebenaran. Jadi yang selama disembunyikan 7 tahun, 7 tahun Pak, 1 periode lebih presiden. Kalau Donald Trump 2 kali periode, Donald Trump 4 tahun presiden Amerika. 7 tahun. Jadi periodenya lamonnya. Hashasal haq, telah jelas kebenaran. Al-ana tabayyanal haqqu li Yusuf. Hari ini telah jelas kebenaran bagi Yusuf alaihissalam. Ana rawatuhu an nafsi, saya memang merayu Yusuf. Ana rawatuhu, saya merayu Yusuf. An nafsi, ana da'autuhu ila nafsi, aku mengajak Yusuf untuk mau denganku. Gitu kata Zulaiha. Wa innahu laminas shadiqin, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wa innahu laminas shadiqin fi qaulihi, dalam hal perkataannya, hina iftaraitu alaihi, ketika aku memfitnahnya. Dia rawadatni an nafsi, Zulaiha merayu Nabi Yusuf dari dirinya. Wa innama aqarrat Zulaiha, sesungguhnya Zulaiha mengakui bidam dia terhadap dosanya. Wa asyhadat, dan menyaksikan li baraati Yusuf, atas terbebasnya Yusuf anidambi, dari dosa. Mukafatan ala fi'li Yusuf, untuk membersihkan, untuk menyempurnakan, membaguskan terhadap perbuatan Yusuf. Hai taraka dzikriha wa qala ma balul niswatil lati qatana aydiyahunna ma annal fitana, bahwasanya fitnah tadi kullaha, semuanya, innama nasya'at, sesungguhnya muncul min jihadiha, dari diri Zulaiha. Wa qad arafat, dan sungguh Zulaiha telah tahu, anna dzalika li riayati haqqiha wa li ta'dhimiha wa li ihfa'il amri, bahwasanya Yusuf melakukan itu, Zulaiha melakukan itu tadi, li riayati haqqiha wa li ta'dhimiha, untuk menjaga dirinya, menjaga kemuliaan dirinya, wali ihfa'il amri alaiha, dan untuk menyimpan
segala perkara yang masuk pada yang berkaitan dengan dirinya. Faja'ar rasulu ila Yusuf, maka datanglah laki-laki tadi ila Yusuf kepada Nabi Yusuf. Fa'ahbarahu bijawabin niswati, maka dia memberitakan tentang pengakuan wanita-wanita tadi, wa biqauli Zulaiha, dan terhadap perkataan Zulaiha. Faqala Yusuf wa huwa fis-sijni, maka Yusuf berkata di dalam penjara tadi, dzalika liyu'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa liyu'lama anna Allah la yahdi kaidal khainin. Inilah ay alladzi fa'alat min raddir rasul, yang ia lakukan dari menolak rasul tadi, litolabal bara'ati, untuk mencari kebebasan dari fitnah. Innama kana, sesungguhnya itu dilakukan liulama,